Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Pagerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kali ini ada cerita kiriman dari Bang Hendra Supriyatna. Masih ingat dengan Pak Guru Yanto? Nah, Bang Hendra inilah penulis sekaligus murid dari Pak Yanto. Kali ini Bang Hendra kembali membagikan cerita tentang Demit Leweng Waru. Seperti apa ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hendra Supriyatna yang sebelumnya membagikan kisah guru saya Pak Yanto ketika keliling Indonesia menjalankan perintah dari kakek beliau. Oh iya, pasti banyak yang penasaran di akhir perjalanan dari Guru Yanto. Setelah dari Baduy, beliau terus melangkahkan kakinya menuju ke Gunung Salak untuk bertafakur selama 7 hari. Kemudian Pak Yanto menikah dengan seorang gadis, putri dari teman baik ayah Pak Yanto ketika menimba ilmu di pesantren Cirebon. Beliau dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Itulah kisah akhir bahagia Pak Yanto. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar dan memberikan ganti yang lebih baik. Sekarang kita lanjut cerita yang saya alami pada tahun 2018 tentang Leweng Waru yang terletak di perbatasan Haurgelis dan Subang. Suatu ketika, sebut saja namanya Darmo, seseorang yang suka melakukan lelaku spiritual, mengasingkan dirinya ke tengah hutan waru untuk meningkatkan ilmu-ilmunya. Dia diperintahkan oleh gurunya untuk bersemedi selama 7 hari 7 malam di tengah hutan waru. Darmo, seluruh ilmuku telah kuturunkan. Kini terakhir yang harus kau jalani supaya ilmumu sempurna. Apapun yang guru perintahkan, saya akan laksanakan. Dengan merapatkan kedua tangan di dahinya sambil menunduk. Bagus. Dari sekian banyak murid-muridku, hanya kamu yang bisa menguasai semua ilmuku. Saatnya kesempurnaan ilmuku kuturunkan kepadamu, Darmo. Syaratnya, berdiamlah selama 7 hari 7 malam di tengah hutan waru, sampai kamu diajak oleh Raja Jin penguasa alas waru. Mintalah kesaktian untuk kesempurnaan ilmumu. Baik guru, saya akan laksanakan. Besok berangkatlah, jalani selama 7 hari. Setelah itu kamu kembali ke sini. Dan tidak lama dari percakapan guru dan murid itu, Darmo pamit pulang ke rumahnya, menyiapkan sesaji sebagai persyaratan untuk berdiam diri di tengah hutan waru, tepatnya di sebuah pohon beringin besar yang sangat dikeramatkan oleh orang-orang. Sesampainya di rumah, Darmo mengetuk pintu. Dia mempunyai seorang istri dengan 1 anak yang masih berumur 3 tahun. Bu, ini bapak pulang. Pintu pun terbuka. Darmo masuk dengan sambutan dari istrinya di tengah malam. Bu, bapak besok akan pergi selama 7 hari. Mau pergi kemana, Pak? Dengan hela nafas, Darmo melirik ke istrinya. Bapak akan menjalankan ritual demi kesempurnaan ilmu yang diturunkan ke bapak. Bapak habis dari rumahnya Bapak Lastri. Guru Darmo adalah mertuanya sendiri, karena mertuanya itu sudah terkenal di tempatnya sebagai spiritualis. Iya bu, bapak akan jalankan ritual selama 7 hari 7 malam. Kenapa nggak ditolak aja sih pak? Pasti ke tengah leweng waru di pohon beringin tua besar ya. Darmo membalas pertanyaan dari istrinya yang bernama Lastri itu hanya dengan anggukan kepalanya. Ibu takut pak, karena orang-orang gak berani datang ke situ karena sangat menyeramkan. Ibu jangan khawatir, jaga anak kita. Bapak akan pergi besok. Pagi pun tiba. Darmo membuka pintu dan pamit pergi meninggalkan rumahnya untuk berjalan ke tengah hutan waru yang terdapat pohon beringin besar. Setelah berpamitan kepada istrinya, Darmo melangkah berjalan menuju persawahan yang merupakan akses ke tengah hutan waru, di mana terdapat pohon beringin tua. 1 jam berjalan, akhirnya Darmo sampai di perbatasan antara pesawahan dan hutan waru.
Dengan helaan nafas panjang, Darmo masuk ke hutan itu sambil membawa tas yang isinya sebuah persyaratan dan sesaji. Akhirnya sampai perbatasan pesawahan dan hutan. Setelah ilmuku sempurna, akan kubalas kau Aji karena penghinaanmu kepada keluargaku. Sekedar informasi, Pak Aji adalah seorang saudagar sawah yang mempunyai banyak sawah di kampung tempat Darmo tinggal. Dendam di hati Darmo tak terbendung karena ucapan Pak Aji kepadanya, hingga Darmo memutuskan untuk berguru kepada mertuanya sendiri demi membalaskan dendamnya pada juragan sawah yang sombong itu. Selain itu, karena Pak Aji selalu dikawal oleh dukun-dukun sakti. Untuk itulah Darmo membulatkan tekadnya untuk belajar ilmu kesaktian. Darmo pun memasuki hutan waru, lalu tiba-tiba semilir angin berhembus seperti menyambutnya. Angin yang tak biasa dan hanya dapat dirasakan oleh Darmo seolah penyambutan dari penghuni lawang waru. Angin ini bukan angin biasa, aku dapat merasakan energinya. Setelah beberapa jam berjalan menyusuri hutan waru, sampailah Darmo di tempat tujuan, yaitu pohon beringin tua dengan akar-akar pohonnya yang sudah menjalar menandakan sangat tua pohon tersebut. Akhirnya sampai juga di pohon keramat ini. Aku akan menyiapkan sesaji untuk ritual semedi. Setelah semua dipersiapkan, sesaji-sesaji sudah didekatkan di pohon beringin. Darmo duduk bersila di bawah pohon beringin yang tertutupi akar-akar pohon sambil membacakan mantra-mantra yang dipelajarinya. Setelah memejamkan mata, Darmo terus membacakan mantra-mantra hingga angin besar datang dan membuat pohon-pohon di sekitar pohon beringin bergoyang. Singkat cerita, malam pun tiba. Darmo masih duduk bersila dan masih memejamkan kedua matanya. Suara-suara lolongan anjing tak dihiraukan olehnya. Dia fokus pada semedinya. Malam pertama tidak ada gangguan kepada Darmo. Singkat cerita saja, pada malam ketiga, Darmo masih bertahan dengan semedinya. Disinilah mulai muncul beberapa makhluk yang sangat mengerikan yang mengganggu Darmo dalam bersemedi. Di tengah malam, terdengar suara lolongan anjing yang sangat menyeramkan. Setelah suara lolongan anjing menghilang, samar-samar di kejauhan berdiri sesosok kain putih yang sudah sangat kusam dengan 7 ikatan tali yang tak lain adalah sosok pocong dengan wajah hitam menyeramkan melompat ke arah Darmo. Suara langkah pocong itu mengarah ke Darmo. Dalam hatinya, Darmo sadar bahwa ada makhluk yang mendekatinya. Tapi dengan ilmu yang dia miliki, dia sudah paham akan makhluk ini. Pocong, pasti makhluk ini pocong, ucap dalam hati Darmo tanpa menghiraukan makhluk yang mendekatinya. Setelah jarak 1 meter tepat di depan Darmo, pocong itu berdiri menatap tajam Darmo. Darmo yang masih duduk bersila dan memejamkan kedua matanya tetap fokus dalam semedinya. Sampai ketika sang penguasa demit waru datang kepadanya, yaitu Raja Buto, penguasa alas waru, barulah dia akan membuka matanya. Pocong itu masih berdiri di depan Darmo dan mengeluarkan darah dari mulutnya dengan wajah hitam setengah tengkorak disertai bau yang sangat busuk dan amis. Walau begitu, tidak dihiraukan oleh Darmo. Dia tetap dalam semedinya dan memejamkan kedua matanya. Setelah beberapa lama pocong itu menghilang diiringi desiran angin lembut di hadapan Darmo. Malam demi malam Darmo lewati banyak gangguan yang lebih menyeramkan hingga tibalah di malam ke-7. Di tengah malam seolah bumi bergetar dirasakan oleh Darmo yang masih bersila. Lalu terdengar suara tawa menggelegar. Pohon-pohon di sekitaran pohon beringin bergoyang-goyang menandakan ada makhluk besar yang datang. Dalam hati Darmo yakin dia adalah Raja Buto, penguasa lawang waru. Manusia, sedang apa kau? Kulihat 7 hari 7 malam kau bersemedi di tempatku. Bukalah matamu manusia. Dengan suara besar mengerikan, Darmo lalu membuka matanya. Dan seperti disambar petir, keringat dingin keluar dari tubuh Darmo ketika melihat sosok di depannya yang sangat besar setinggi pepohonan. Dengan mata merah menyala dan berbadan hitam legam, perutnya sangat besar, memiliki 2 tanduk serta gigi yang sangat tajam dan panjang,
membuat yang melihatnya pasti akan ketakutan. Ampun Mbah, saya berdiam diri di rumah Mbah. Ada satu permintaan saya Mbah. Apa permintaanmu manusia? Karena kau sudah membawa sesaji untukku dan kau bertahan selama 7 hari di tempatku. Saya minta kesaktian Mbah untuk membalaskan dendamku. Baik manusia, tapi ingat, setelah ku berikan kau kesaktian, kau harus mentaati perjanjian. Setiap malam Jumat Kliwon, datanglah ke sini membawa sesaji dan juga ayam cemani sebagai tanda pengabdianmu kepadaku. Baik Mbah, saya akan laksanakan. Setelah masih menatap tajam Buto dengan sedikit ketakutan, puluhan bahkan ratusan di belakang Raja Buto penguasa Lewang Waru muncul sosok genderuwo dengan wujud yang sangat menyeramkan. Tingginya hanya setinggi 3 meter yang berdiri di samping rajanya. Kalian semua bantu manusia ini. Sekarang dia abdiku. Dengan hormat puluhan genderuwo menunduk dan seketika asap hitam merubah sosok puluhan genderuwo itu menjadi sebilah keris dengan lekuk 10. Manusia, bawalah keris itu. Apapun perintahmu, anak buahku akan menurutinya. Dan sebelum kau menyuruhnya, siramlah dengan darah ayam kampung, juga kembang 7 rupa. Baik Mbah, saya akan jalankan semua persyaratan. Terima kasih Mbah telah menolong saya. Aku akan datang membantumu ketika musuhmu berkekuatan tinggi. Dan jika anak buahku tidak bisa, akulah yang akan turun membantumu manusia. Kata Buto itu dengan suara keras mengerikan. Dan disertai getaran-getaran tanah serta angin besar membuat kengerian semakin bertambah. Darmo tetap menunduk dengan memejamkan kedua matanya. Tangannya menangkup menghormati Raja Buto. Dengan suara yang mengerikan, dia menghilang disertai tiupan angin besar. Suasana pun berubah menjadi seperti semula, hening dan sepi. Darmo lalu berdiri dari silanya untuk mengambil sebilah keris sakti pemberian Raja Buto. Darmo mengambil kain putih dan menaruh keris itu pada kain putih tersebut, lalu diikatkan dengan membaca mantra-mantra yang telah dia pelajari dari gurunya. Akhirnya keris ini aku dapatkan. Akan kubalas kau Aji. Awas saja kau, akan aku habisi semua dukun-dukunmu dengan keris Raja Buto penguasa Lewang Waru. Ketika subuh tiba, setelah mendapatkan sebilah keris tersebut, Darmo langsung bergegas meninggalkan area pohon beringin tua yang ada di tengah hutan Waru. Dia terus berjalan keluar hutan. Nampak mentari pagi mulai menyinari hutan. Dengan segera Darmo berjalan menuju ke rumah gurunya untuk menetralkan keris pemberian demit penguasa alas Waru. Saya harus ke rumah guru untuk memberitahu soal pemberian keris ini. Sebaiknya aku harus cepat-cepat. Darmo pun dengan cepat melangkahkan kakinya menuju ke rumah gurunya yang bernama Ki Jaya Raksa, yang tidak lain merupakan mertuanya. Dengan perasaan yang bercampur aduk setelah 7 hari 7 malam bertapa di tengah hutan Waru. Singkat cerita, sampailah Darmo di kediaman guru yang juga mertuanya sendiri. Dari kejauhan, Darmo sudah melihat gurunya sedang duduk di depan rumahnya di sebuah balai bambu. Seolah gurunya sudah tahu akan kedatangan Darmo, muridnya sendiri. Dengan senyuman dan menganggukkan kepala, Ki Jaya Raksa melambaikan tangannya ke arah Darmo. Guru, saya sudah... Duduk, tenangkan dirimu, minumlah air ini. Darmo meminum air yang diberikan oleh gurunya. Setelah sedikit tenang, dia pun menceritakan kisahnya ketika berada di tengah hutan, yang pada akhirnya Darmo mengeluarkan sebilah keris lalu diberikan pada gurunya. Ya, kamu berhasil mendapatkannya. Benar, ini pusaka dari Raja Penguasa Lewang Waru. Bapak akan menetralkan energinya karena 10 makhluk ada dalam keris ini. Iya Pak, terus apa yang harus saya lakukan Pak? Ucap Darmo dengan penuh penasaran. Sebaiknya kamu mandi kembang 7 rupa. Bapak sudah siapkan. Lalu akan Bapak netralkan pusaka ini agar menyatu denganmu. Baik Pak. Ki Jaya pun berdiri dan diikuti oleh Darmo menuju ke samping rumah tempat dia akan mandi, yang dimana sudah tersedia banyak sesaji dengan kemenyan yang mengepul
dan juga gentong berisi kembang 7 rupa. Lalu ditaruhlah bilah keris itu dan dimasukkan ke dalam gentong yang berisi kembang 7 rupa. Ketika Ki Jaya memasukkan keris itu, gelombang air di dalam gentong bergetar, membuat mata Darmo tak berkedip melihat keris di dalam gentong itu bergerak dengan sendirinya. "Jangan takut anakku, ke-10 makhluk penghuni keris itu sangat senang dengan hidangan yang disediakan oleh Bapak, dan air rendaman keris yang bercampur kembang 7 rupa akan Bapak mandikan ke badanmu." "Baik Pak, saya siap laksanakan apapun yang Bapak perintahkan pada saya." Darmo pun duduk bersila di depan gentong yang masih bergetar. Mantra-mantra dilantunkan oleh Ki Jaya Raksa kepada murid sekaligus menantunya itu sendiri, dan mengambil batok kelapa untuk mengambil air dalam gentong yang berisi kembang 7 rupa untuk dimandikan ke badan Darmo. Seketika badan Darmo merasakan dingin, terbayang olehnya ketika masih bekerja di bawah Pak Aji yang menghinanya. Terbayang saat hinaan yang menyakitkan hatinya seperti tertusuk pedang namun tak berdarah. "Darmo, apa kau masih mau bekerja di tempatku?" "Masih juragan, saya akan lebih giat lagi bekerja di rumah juragan." Bagus. Memang orang miskin sepertimu harus selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan perutmu." Dengan nada mengejek. "Baik juragan, semua pekerjaan di sawah sudah saya bereskan, termasuk membersihkan rumput-rumput liar." Bagus. Ini upahmu Darmo." Dengan melempar lembaran uang ke depan Darmo, Darmo hanya menunduk pasrah dengan ucapan penghinaan juragannya dan sedikit menahan emosinya demi anak dan istrinya. "Terima kasih juragan." "Kalau kamu mau uang lebih banyak lagi, gampang Darmo. Apakah kamu mau?" "Mau juragan. Kerja apa juragan? Saya akan melaksanakannya." "Kamu tak perlu bekerja. Istrimu yang cantik saja yang bekerja." "Istri saya juragan?" "Iya, istrimu." "Kerja masak juragan? Kalau itu istri saya paling pintar memasak." "Bukan Darmo. Istrimu kau jual kepadaku untuk melayaniku semalam saja." Wajah Darmo seketika memerah karena mendengar ucapan dari Pak Aji. "Juragan boleh memperkerjakan saya sesuka hatimu, namun kalau menyangkut keluarga saya yang direndahkan, saya akan melawan. Ingat itu juragan." "Melawan?" ejek Pak Aji diikuti tawa dari anak buahnya. "Mau melawan saya, ha?" kata Pak Aji sambil meludah ke arah depan Darmo. Hati Darmo sangat marah dengan perkataan juga sikap dari Pak Aji hingga meludah di depan Darmo. Lalu dia pun pergi dengan dendam yang sangat meledak, emosi yang sangat berkobar. Dia pun memutuskan untuk pergi ke mertuanya yang merupakan ahli spiritualis untuk mengatakan penghinaan Pak Aji kepada mertuanya. Mendengar apa yang disampaikan Darmo, mertua Darmo sangat marah. "Berani-beraninya dia berucap kata penghinaan kepada anak saya. Kurang ajar. Darmo, dari dulu Bapak ingin mengajarkanmu ilmu agar kau tidak dihina seperti ini. Tapi kau terus menolak. Ini demi menjaga anak Bapak Lastri, istri kamu, dan cucu Bapak." "Iya Pak, maafkan saya. Tapi sakit hati atas penghinaan membuat saya kesini menemui Bapak untuk membalaskan rasa sakit hati saya Pak. Bapak tahu, Pak Aji selain banyak anak buahnya, juga ada banyak dukun yang kuat menjaga dia. Apa yang harus saya lakukan Pak?" ucap Darmo dengan penuh tanda tanya kepada Ki Jaya selaku mertuanya. Dan akhirnya Darmo belajar ke mertuanya ilmu-ilmu spiritual dan menjalankan puasa mutih selama 40 hari, lalu bertapa di tengah hutan waru. Hutan waru merupakan hutan yang terkenal karena keangkerannya. Di balik hutan yang rindang menyimpan misteri yang luar biasa. Dari Subang menuju ke Haurgelis, seseorang yang bernama Andi dengan temannya yang bernama Rudi hendak main ke kampung pamannya yang tidak lain adalah Pak Aji, sang juragan sawah. Sebelum berangkat, Andi mengajak temannya yang bernama Rudi melalui sambungan telepon. "Halo Rud, nanti jam 8 malam saya mau pergi ke tempat paman saya di kampung sebelah. Antar saya ya." "Jam 8 malam? Bukannya kampung pamanmu itu melewati hutan waru ya?" "Iya emang, kenapa dengan hutan itu?" Menurut warga di sini, selain seram, hutan itu banyak penunggunya, apalagi selepas maghrib." "Aduh, alah, kamu percaya aja sama yang begituan. Ini zaman sudah modern, tahun 2018, masih percaya aja kayak begituan.
Nanti saya kasih 100.000 buat kamu kalau mau nganterin. Wah, beneran 100.000? Ya udahlah, lumayan. Jam 8 saya meluncur ke situ. Giliran ada duitnya aja langsung semangat. Ya udah, aku tunggu ya. Singkat cerita, pada jam 8 malam, Andi sudah di depan rumah menunggu Rudi yang akan mengantar ke rumah pamannya. Sialan, si Rudi lama banget. Udah jam 8 lewat 15 menit, ucap Andi dalam hati. Namun setelah Andi terdiam, ibu Andi keluar. Ibu Andi yang bernama Bu Ani merupakan adik dari Pak Aji. Loh, katanya mau ke rumah pamanmu, tapi kok masih di sini? Andi lagi nunggu Rudi, Bu. Lama banget. Kalau kemalaman, mending besok aja perginya. Bahaya kalau malam, apalagi melewati hutan waru yang tidak ada penerangan. Gak apa-apa, Bu. Andi akan baik-baik aja. Kalau besok pagi kelamaan, Bu. Soalnya siangnya kan Andi harus pergi ke Cikarang untuk cari kerja. Sekalian Andi nginep di rumah paman. Pagi-pagi Andi pulang dengan Rudi. Tidak lama setelah percakapan Andi dengan ibunya, datanglah Rudi membawa motor kesayangannya. Nah, itu udah datang, Bu, si Rudi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak Rudi. Waalaikumsalam. Sialan, lama bener kamu, Rud. Hehe, maaf. Tadi di perjalanan kebelet, perut sakit, jadi cari pom bensin dulu di sekitar sana. Namanya juga panggilan alam, Di. Maaf ya. Ya sudah, kalau mau sekarang cepet jalan, keburu malam. Ini sudah 8:30. Iya, Bu. Andi pamit dulu ya. Assalamualaikum, kata Andi sambil mencium tangan ibunya. Begitupun Rudi mencium tangan Bu Ani, dan mereka menyalakan motor lalu segera berangkat. Sebelum memasuki hutan waru, jalan masih ramai. Masih banyak lampu penerangan di pinggir jalan. Malam itu malam Jumat. Tepat pukul 9 malam, Andi dan Rudi memasuki kawasan hutan waru yang gelap dan jalan tidak begitu bagus. Nampak binatang malam silih bersautan. Tidak lupa lolongan anjing yang membuat bulu kuduk berdiri. Aduh, Di, perasaanku kok gak enak ya. Mana suara anjing hutan itu melolong serem banget. Terus gak ada penerangan lagi. Udah, jalan terus aja. Namanya juga hutan, ya gak aneh lah suara-suara binatang hutan. Tapi beda loh, Di. Ini juga kan malam Jumat Kliwon. Aduh, aku baru nyadar malam Jumat Kliwon. Alah, gak ada yang begituan, Ruth. Tahayul itu. Ini zaman modern, masih aja percaya yang begituan. Udah cepet gas, mana gelap nih hutan. Mereka dengan mengendari satu motor, dengan posisi Rudi sedang menyetir, sementara Andi membonceng di belakang. Mereka memasuki kawasan hutan waru dengan sepeda motor dan jalan yang hanya lebar sekitar 4 meter. Mereka terus menyusuri gelapnya malam. Namun, apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan? Sesosok bayangan putih dengan bau melati yang sangat menyengat melintas di depan Rudi dan Andi, yang seketika Andi mengerem kendaraannya, hampir saja menabrak sosok putih tersebut. Rem, Rud, itu di depan ada orang. Rudi pun berhenti dengan wajah panik dan sedikit curiga dengan wanita bergaun putih yang ada di tengah jalan dengan posisi membelakanginya. Di, siapa wanita yang menghalangi jalan kita itu? Jangan-jangan, alah, paling itu orang gila, Rud. Coba tak hampiri agar tidak menghalangi perjalanan kita. Jangan. Apa kamu gak mencium sesuatu? Bau melati? Iya, bau melati, Di. Semakin menyengat. Sebaiknya kita putar balik aja. Bahaya, Di. Apalagi sosok perempuan di depan kita yang menghalangi jalan itu. Alah, biar saya dekati untuk mengusirnya. Andi pun turun dari motor Rudi. Andi lalu berjalan untuk menegur wanita bergaun putih agar menyingkir dari tengah jalan. Hei, kau sedang apa di tengah jalan? Minggir, jangan menghalangi jalan umum. Namun, sosok yang membelakangi Andi hanya terdiam tidak menjawab pertanyaan Andi. Rudi pun memberanikan diri menghampiri Andi yang hanya berjarak 1 meter dari perempuan bergaun putih itu. Namun, setelah Andi berkata, wanita itu tetap diam. Wanita bergaun putih itu terbang melayang menuju hutan waru dengan suara cekikikan khas kuntilanak, membuat Andi dan Rudi syok ketakutan. Kuntilanak! Sosok kuntilanak itu terus tertawa dan sekarang berada di atas pohon waru dengan tawa yang mengerikan. Andi hanya terdiam terpaku melihat ke arah sosok kuntilanak itu yang duduk di dahan pohon waru. Andi, ayo pergi! Namun Andi hanya terdiam. Terpaksa Rudi menampar pipi Andi dengan keras. Andi pun tersadar dan wajahnya sangat pucat ketika melihat wajah kuntilanak dengan rambut panjang
mulut sobek hampir ke telinga, dan tawanya yang membuat dia ketakutan. Mereka berdua pun berlari menghampiri motor. Rudy segera menyalakan mesin motor, namun sayangnya mesin motor itu tidak mau hidup. "Cepat Rud, cepat," kata Andi. "Mesinnya nggak mau hidup nih. Waduh, kenapa motor saya nggak bisa jalan ya?" Kepanikan mereka berdua belum berakhir. Kini mereka dikejutkan dengan sosok yang datang dari belakang mereka berdua. Sesosok makhluk berbalut kain putih dengan 7 ikatan yang tidak lain adalah pocong. "Ruth, apa kamu mencium bau bangkai? Bau sekali, membuat saya mual." "Iya Andi, bau sekali bangkainya. Aduh, apalagi ini? Mana motor gak mau jalan?" Andi lalu memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Di samping pohon pisang berdiri sesosok pocong dengan wajah hitam mengerikan, dengan jarak sekitar 10 meter dari mereka berdua. Ruth. Kenapa Andi? Aku masih menyelam motor nih." "Di belakang kita, di dekat pohon pisang ada." Suara Andi terbata-bata karena sangat ketakutan. Namun Rudy terus mencoba menyelam motornya hingga bisa menyelah motor dari Rudy. Namun ketika Rudy melihat ke belakang, melihat wajah Andi yang sangat pucat ketakutan. "Ayo Ruth, naik ke motor, kita gas lagi. Mana kuntilanak terus tertawa lagi?" "Di belakang, di samping pohon pisang." Ketika Rudy melihat yang diarahkan Andi, membuat wajahnya seketika syok dan pucat. Karena dia melihat ada sosok pocong berdiri di samping pohon pisang sambil melayang, membuat mereka berdua langsung naik ke atas motor dan segera menjalankannya. Sosok pocong itu melayang terus mengejar mereka berdua, disertai tawa kuntilanak yang membuat malam itu sangat mengerikan bagi Andi dan Rudy. Mereka terus melajukan motornya dengan sangat cepat, karena kejaran sosok pocong yang melayang di belakangnya terus mengejar mereka berdua. Hingga ada juga sosok bayangan hitam besar di depan mereka berdua, membuat mereka berteriak ketakutan. Hingga tak lama, terdengar keras suara hantaman mobil menghantam motor keduanya dari arah depan, membuat mereka berdua terpental karena tertabrak dengan keras. Mereka berdua pun tidak sadarkan diri. Namun naas bagi Rudy, karena benturan begitu keras membuat pendarahan hebat dan meninggal di tempat. Sementara Andi hanya pingsan. Tidak lama suara ambulan datang karena pertolongan dari supir mobil yang menabrak mereka berdua, dan mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Ibu Ani pun menelpon Pak Aji untuk mengabarkan kondisi keponakannya yang semalam akan main ke rumah pamannya. "Assalamualaikum Mas, keponakanmu Andi sekarang di rumah sakit. Tadi malam Andi mau main ke rumah Mas, tapi mengalami kecelakaan di tengah hutan waru," ucap Bu Ani dengan suara menangis. "Waalaikumsalam. Sekarang Andi dirawat di rumah sakit mana? Mas langsung ke sana." "Di rumah sakit kota Mas, cepat ke sini." "Bagaimana kondisinya sekarang?" Dengan panik dan khawatir Pak Aji bertanya. "Pingsan Mas, dan teman Andi yang bernama Rudy yang membawa motor meninggal di tempat akibat hantaman keras dengan mobil, membuat pendarahan hebat dan tak tertolong." Pak Aji dan keluarganya segera menuju ke kota Subang untuk menjenguk keponakannya dan segera ke rumah sakit yang dituju. Sesampainya di rumah sakit, Pak Aji hanya bisa melihat keponakannya yang dirawat tidak sadarkan diri, membuatnya menutup mata seakan hendak menangis. "Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang menabrak keponakanku?" ucap Pak Aji marah. "Yang menabrak sudah diamankan polisi Mas. Mereka mau bertanggung jawab semuanya. Dan sekarang mereka menuju kediaman rumah Nak Rudy untuk berbicara dengan keluarganya." Helaan nafas panjang dari Pak Aji membuat suasana hati Pak Aji tak karuan melihat keponakan kesayangannya tidak bergerak sama sekali. "Ya sudah, Mas kesana dulu, sekedar menenangkan diri untuk merokok." "Iya Mas." Pak Aji berlalu dengan wajah seakan sangat marah dan menahan tangis. Pak Aji pun merokok di tempat khusus merokok dan mengeluarkan HP-nya untuk menelpon seseorang yang tidak lain adalah Ki Sabto untuk menceritakan kecelakaan keponakannya. "Halo Mbah." "Iya Pak Aji, kedengarannya suasana lagi tidak mengenakkan. Ada masalah apa Pak Aji?" "Keponakan saya kecelakaan tadi malam, tepat di tengah hutan waru, dan sekarang kondisinya tidak sadarkan diri." "Hutan waru ya? Iya. Mereka berdua diganggu sosok demit penunggu hutan waru Pak Aji." "Diganggu penunggu hutan waru?" ucapnya dengan penasaran. "Ya, satu temannya meninggal kan?" "Iya Ki, teman Andi yang menyetir motor meninggal di tempat karena hantaman keras dengan mobil." "Semua ulah penunggu hutan waru yang mengganggu mereka berdua hingga menutup mata lahir menjadi gelap
dan terjadilah tabrakan keras yang tidak dapat dihindarkan. Sialan, demit sialan. Saya nggak mau tahu, Ki. Bereskan semuanya. Bila perlu, habisi penghuni warung itu. Tenang Pak Haji, saya akan bereskan. Oh iya, Pak Haji harus tahu, Sukma dari keponakan Pak Haji masih tertahan oleh penguasa demit waru. Sepertinya ada yang sengaja menghancurkan keluarga Pak Haji. Berarti ada yang mencoba mencelakai keluarga saya, Ki? Iya Pak Haji, sebaiknya Pak Haji ke rumah saya dulu, biar enak ngobrol di sini. Baik Ki, saya kesana sekarang. Pak Haji pun pamit kepada adiknya yang bernama Bu Ani dan segera menuju ke rumah Ki Sabto yang berjarak lumayan jauh. Dengan mengendari mobil pribadinya, Pak Haji menuju ke rumah Ki Sabto di dekat sungai. Singkat cerita, sesampainya di rumah Ki Sabto, Pak Haji segera turun dari mobilnya dan menuju ke rumah panggung dengan dinding bilik bambu. Terlihat sudah terduduk Ki Sabto di depan rumah. Permisi Ki. Iya, saya akan ceritakan karena ada bisikan dari peliharaan saya. Terjadinya kecelakaan semalam di tengah hutan waru. Di rumahnya, Darmo sedang berada di dalam kamar khusus ritualnya. Dan Darmo tersenyum puas karena menurut bisikan gaib, keluarga Pak Haji mulai diteror oleh demit lawang waru. Dan ketika Darmo terduduk sila, Darmo mendengar suara tanpa rupa. Darmo, saya butuh penguasa lawang waru. Saya beritahu kepadamu, satu persatu keluarga musuhmu sudah mulai aku ganggu. Anak kecil keluarga musuhmu, Sukmanya aku tahan. Terima kasih Mbah, ucap batin Darmo yang mulai tersenyum. Dan suara itu pun menghilang. Kini Darmo membuka kedua matanya dengan senyum bahagia. Pak Haji, ini awal dimulai malapetaka bagi keluargamu. Walaupun kau berlindung pada Ki Sabto, saya akan terus meneror keluargamu, ucap Darmo yang hatinya sudah dirasuki oleh iblis dengan menyimpan dendam kepada keluarga Pak Haji. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita sambung lagi besok malam ya. Pembalasan dendam dari Pak Darmo kepada Pak Haji sang juragan melalui demit lawang waru. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.